Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil resume saya pada mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah, dan yaitu yang akan coba saya bahas ialah mengenai judul penerapan bisnis syariah dalam perbankan syariah. Di antaranya konsep simpanan, konsep bagi hasil, dan konsep jual beli. Yang pertama, konsep simpanan atau depositor. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan pinjaman dana. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik, misalkan dengan cek, bayat giro, atau alat lainnya yang sama sejenisnya. Dan jenis-jenis simpanan yang disepakati dalam lembaga keuangan dan penabung syariah adalah wadiah. Sedangkan wadiah adalah jasa penitipan dana di mana penitipan dapat diambil sewaktu-waktu. Selanjutnya, yang kedua, konsep bagi hasil atau profit and sharing. Adapun mekanisme dalam konsep bagi hasil ialah yang pertama profit sharing, yang kedua revenue sharing. Mengenai profit sharing, menurut etimologi bisa dibilang bagi keuntungan. Sedangkan di dalam istilah lain ialah penghitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh biaya tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemodal dan pengelola modal di mana keduanya akan terikat kontrak perjanjian kerjasama. Misalnya, usaha tersebut mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut akan dibagi kedua belah pihak sesuai keuntungan nisbah di awal perjanjian. Begitu pula bila usaha tersebut mengalami kerugian, akan ditanggung bersama-sama sesuai versi masing-masing. Yang pertama, bagi pemilik modal, tidak dapat kembali modal investasi secara utuh atau seluruhnya. Dan bagi pengelola modal, tidak dapat upah ataupun hasil dari jerih payah atas kerjasama yang telah dilakukan. Kemudian, mekanisme yang kedua mengenai revenue sharing. Revenue sharing ialah pembagian hasil atau pendapatan yang mengacu pada perkalian jumlah output yang dihasilkan dari hasil produksi. Adapun juga jenis-jenis akad pada bagi hasil ialah yang pertama musyarakah dan yang kedua mudharabah. Selanjutnya yang ketiga mengenai konsep jual beli. Adapun nantinya yang coba akan saya jelaskan mengenai landasan hukumnya, ya rukun jual beli dan syarat jual beli. Sebelum ke sana, jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar
yang memiliki dampak, yaitu bertukarnya kepemilikan yang bisa sah dalam melakukan akad yang benar, baik dalam verbal ataupun ucapan maupun perbuatan, yang berdasarkan suka sama suka atau bisa dibilang rela sama rela. Kemudian landasan hukum jual beli yaitu surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, profesi yang paling terbaik ialah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangan dan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Selanjutnya, rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama yaitu akidain atau dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, objek jual belinya. Yang ketiga, ijab kabul. Dan keempat, niat tukar barang ataupun yang bisa dibilang tadi suka sama suka. Kemudian yang ketiga, syarat jual beli dalam konsep jual beli, yaitu yang pertama keberadaan barang, kedua dapat dimanfaatkan dan bermanfaat, yang ketiga dimiliki sendiri, bukan milik orang lain, yang maksudnya dijual secara sepengetahuan, dan yang terakhir diserahkan langsung ketika berakad. Demikian resume yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.